Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Taufik Monyong, dalam pintu gerbang kesadaran. Kita hari ini akan membahas tentang Aksara Ca, yaitu Cipto Mandulu, Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Saya akan menceritakan tentang peristiwa perjalanan saya kemarin pada waktu di Madura, tepatnya di daerah Sampang Jrengi, pada waktu saya memberikan materi tentang pembelajaran nasionalisme, pembahasan tentang marhenisme, marhenis dan marhen. Ini kepada adik-adik GMNI Sampang. Saya terima kasih ke Pak Mas Ilzam, ada Sapi'i, ada Ilzam, ada Rifki. Pembahasan kemarin harapan saya bisa ketemu dengan salah satu tokoh agama, yaitu Kiai Mataji, yang beberapa hari kemarin kawan-kawan menyampaikan semoga bisa saya bertemu di Jrengi dengan Kiai di Sampang tersebut. Namun karena beliau sakit jadi tidak bisa ketemu. Tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Bahwa Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi, yang dibahas di sana adalah bagaimana orang bisa menerima nilai-nilai nasionalisme, jadi sosio demokrasi, sosio nasionalisme, dan ketuhanan dalam berkebudayaan. Membahas hal tersebut sebenarnya kembali kepada sifat ketuhanan. Kalau di dalam Islam itu adalah ajaran bagaimana tauhid, ketaatan kita kepada Sang Maha Pencipta, ketaatan kita kepada Gusti Kang Moho Suci, Gusti Allah Kang Akaryo Jagat, itu menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam memahami segala peristiwa yang terjadi di dalam diri kita. Saya sampaikan hanya Allah, hanya Gusti Kang Moho Suci, hanya Gusti Kang Akaryo Jagat. Dalam luasan apapun Anda bisa terserah membahas dan menyebutnya. Namun yang paling prinsip adalah bahwa dialah Sang Pencipta, dialah yang menciptakan kita, dan mengenal kepada Sang Pencipta itu wajib. Mencintai kepada Sang Pencipta itu wajib, karena Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipta. Merindukan bertemu dengan Sang Pencipta wajib, dan selalu selaras dengan Sang Pencipta wajib. Dan itu yang saya katakan tadi, bahwa dalam bentuk risalah kehidupan kita, maka kita akan mengenal dengan sisi-sisi nasionalisme. Ada pertanyaan menarik dari adik-adik, apakah tradisi atau kultural kebudayaan itu di zaman 4.0 atau di zaman milenial ini masih representatifkah? Saya katakan kalau tidak representatif, yang mana? Kita harus mengenang leluhur. Sama dengan kita mengenal orang tua. Orang tua, bapak ibu, di atasnya bapak ibu, kita juga masih mengenal dengan yang namanya kakek nenek. Kakek nenek kita masih mengenal buyut, cangga, udek-udek, gantung siwur. Kenapa itu tidak
Di dalam makna hidup nasionalisme kita harus mengenal the founding fathers, pencipta Indonesia. Bung Hatta, kalau di Surabaya ada Dul Arnowo, Tegundan dari orang India, dari Hindu, lalu juga Gubernur Suryo, Pak Maijen Sungkono, Bung Tomo, Cak Ruslan Abdul Ghani, Budar Mortir, banyak sekali. Nah, artinya kita di saat ini tidak boleh ahistori, tidak boleh lupa dengan sejarah, apalagi dengan yang menciptakan sejarah kehidupan. Orang Arab saja masih tawasul dengan Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, sahabat Nabi, Utsman, sahabat Nabi, Ali, sahabat Nabi. Nah, ini bukti di dalam teologi. Orang Nasrani saja bisa juga mengenal siapa Lukas, siapa Paulus, siapa Yohanes, siapa Markus. Ini dalam bentuk bagaimana kita mengenal dengan apa para penyampai. Di sini banyak penyampai dalam risalah ketahuitan, ada para wali, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Loh, kenapa? Kita di dalam ilmu keislaman yang para wali kita harus mengenal. Kita juga harus mengenal yang namanya Majapahit, Sriwijaya, harus mengenal yang namanya Mataram, harus mengenal, apalagi mengenal Indonesia. Dan kembali kepada aspek teologi, maka kita harus mengenal Sang Pencipta, mengenal dan mencintai apa yang diciptakan, mengenal dan mengetahui siapa yang menciptakan diri kita, alam semesta. Maka ketika kita betul-betul mengenal alam ciptaannya, yang dicipta, yang mencipta, yang wening, yang mandulu, yang dadi, maka disitulah kita akan mengenal tentang prinsip aksara Jawa, co cipat wening, cipta mandulu, dan cipta dadi. Maka semata-mata kita ini adalah mengenal, menghadap, dan hanya pengharapan kita kepada hasrat dalam kehidupan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu ilahi itu sendiri. Apapun dalam sebuah sebutannya, tidak dalam rangka mencari perbedaan penyebutan. Saya di dalam podcast ini adalah memberikan pada nilai kebenaran apapun yang kau sebut adalah Sang Maha Pencipta. Itulah yang kau tuju. Semoga engkau semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh Gusti Kang Akarya Jagat, diciptakan oleh Gusti yang berkuasa di dalam diri dan alam semesta ini, betul-betul mampu untuk menyelaraskan hidup kita kepada jalan kebaikan. Maka di dalam ajaran nasionalisme itu sendiri banyak tafsir, banyak mantek, banyak peribahasa, banyak metafora, banyak talibun, banyak juga hiperbol, dan tafsir-tafsir di dalam tingkatan dari sastra tersebut. Nah, jika kawan-kawan masih berdebat dengan penyebutan bagaimana Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Maha Kuwasa, Sang Hyang Maha Suci, Sang Hyang Welas, Sang Hyang Maha Kasih, ini masih kita mempersoalkan sastra, mempersoalkan tulisan, mempersoalkan omongan, tapi kita tidak bersatu dengan rasa tidak memperdebatkan penyebutan, tapi menuju kepada Sang Maha Pencipta. Biarkanlah ini semua ragam bahasa begitu banyak, tapi ingatlah hanya Allah Kang Maha Suci, Allah Kang Maha Welas Asih, Allah Kang Maha Akarya Jagat, itulah yang menjadi tujuan kita. Semoga pembelajaran aksara Jawa tidak dalam rangka berdebat, mencari pembenaran kata itu karena sastra. Penyebutan itu hanya sastra, mantra dalam ucap, tantra dalam gambar. Mari kita bersatu dalam sebuah kebutuhan untuk berhadap kepada Sang Maha Suci Allah, kepada Sang Moho,
welas asih ya Allah kepada Sang Maha Kuasa ya Allah. Apapun yang kita sebut, hanya pencipta itulah yang harus kita tuju. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Hanya kita bersamanya akan selalu dekat dengan semua alam penciptaan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Ulun pasuki langen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.